Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal fitri lana wa li jami'il muslimin yawmas sa'id wa yawmal farh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, maka untuk menyikapi edaran Bapak Bupati Lombok Timur dan himbauan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah, yang sebelumnya sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Namun pada tahun ini sholat Idul Fitri diadakan dan dihimbau oleh pemerintah supaya pelaksanaannya di rumah. Banyak orang yang bertanya, banyak orang yang bingung tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah. Karenanya pada sesi ini kami dari Pondok Pesantren Manarul Quran Desa Sukarma, Kecamatan Neneh, Kabupaten Lombok Timur, akan menjelaskan dan mempraktikkan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah. Sebelum kita mulai, para hadirin, kita akan menjelaskan bagaimana hukum dasar sholat Idul Fitri. Ulama jumhur mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang pelaksanaannya ditekankan untuk dilakukan secara berjamaah. Ini menurut mayoritas ulama, sehingga sholat Idul Fitri itu bisa dilaksanakan secara berjamaah, bisa juga dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Pelaksanaannya dengan cara pertama yaitu qamatul as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah. Yang kedua, seandainya sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah, maka kalau itu terdiri dari beberapa anggota keluarga, misalkan suami, istri, anak, taruhlah 4 orang, maka bisa dilaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di rumah. Tata caranya pertama, niat. Niatnya yaitu usalli sunnatan li'idil fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Ini kalau jadi imam di rumah. Usalli sunnatan li'idil fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala.
Kalau niatnya sholat sendirian, maka lafaznya adalah usolli sunnatan li'idil fitri lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian katakan sunnah takbiratul ihram. Ketiga, kalau seandainya menjadi makmum, maka niatnya usolli sunnatan li'idil fitri makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Tentunya kita tunggu imam dulu takbir, baru kita sebagai makmum itu takbir ulang. Setelah niat selesai, takbiratul ihram sudah, maka diikuti 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Masing-masing takbir kita baca tasbih. Bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian angkat tangan Allah akbar. Ini pertama. Kemudian baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah. Dua. Supaya tidak bingung, bisa didirikan tangannya di sambil duduk. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. 5. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. 6. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. 7. Ingat sudah 7. Setelah 7 kita 7 kali takbir, maka baru kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sunnah hukumnya kita mengucapkan amin dan makmum juga seperti itu. Sholat sunat Idul Fitri itu disunnahkan supaya dijahatkan suaranya, dibesarkan suaranya. Jadi kalau menjadi imam, kalau menjadi makmum atau sholat sendirian, maka cukup dengan suara sir atau cukup hanya sendiri saja mendengarnya. Dia setelah baca Fatihah, kita baca apa? Ayat mana yang kita hafal. Misalkan surat Al-Kafirun atau surat Al-Insyirah atau apa saja yang terlintas di benak kita yang kita hafal, surat pendek dan seterusnya. Setelah baca ayat atau surat-surat pendek, maka takbir Allahu Akbar, takbir untuk rukuk, takbir untuk rukuk. Bacaan rukuknya seperti biasa, seperti sholat pada sholat biasa. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian sujud, Allahu Akbar, sujud. Baca doa sujud, Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Rabbighfirli, kemudian lagi sujud, bangun dari sujud untuk naik ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Nah, ketika naik di rakaat kedua kan kita mengatakan Allahu Akbar. Di rakaat kedua kita disunnahkan untuk membaca takbir 5 kali. Bacaan takbirnya sama seperti
pada rakaat pertama subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar 5 kali selain takbir intiqal atau takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat kedua 5 kali. Setelah itu baca Fatihah, kemudian baca surat atau ayat-ayat pendek, lalu Allahu Akbar untuk kemudian sujud. Setelah sujud 2 kali, lalu sujud tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kemudian takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la itu secara ringkas tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah maupun di masjid. Nah, kemudian setelah itu bagi yang sholat di masjid, dia setelah selesai sholat Idul Fitri mendengarkan khutbah Idul Fitri seperti khutbah Jumat. Namun kalau sholat Idul Fitrinya di rumah, maka tidak mengapa atau boleh hukumnya tidak berkhutbah bagi yang tidak mampu untuk berkhutbah, atau tidak mengapa menurut ulama boleh hukumnya tarkul khutbah inda salatil Id fil bait. Boleh hukumnya tidak menggunakan khutbah pada sholat Idul Fitri ketika sholat sendirian di rumah. Nah, kalau misalkan di rumah ada jamaahnya sekitar 5 atau 4 di rumah anggota keluarga, maka nanti bagi yang punya kemampuan untuk berkhutbah jangan terlalu panjang, cukup pendek-pendek saja, yang penting syarat dan hukumnya terpenuhi. Semoga ini bermanfaat dan supaya kita dihindarkan dari wabah ini, dari penyakit ini, dan bisa sholat dalam keadaan normal, sholat di masjid seperti biasa. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah, kabulkan oleh Allah, dan diampuni segala dosa khilaf kita. Saya ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.